Gimana? Jadi lupa diri atau jadi nggak tahu diri gitu. Beda makna tuh Bu ya, beda makna. Ahlul Quran, ahlullah itu. Nah, ataukah apakah yang seperti itu atau ada sebenarnya ahlullah itu juga bertingkat-tingkat atau gimana Bu? Yo, halo Nasabi Fans, welcome back to our YouTube channel. Ya, soalnya nih, tadi ada gorengan di sini Bu. Oh di sana. Mana ambil? Saya kira tadi mau jadi ini Bu ya, ganti konten. Jadi Konten apa? ini Kuliner? food vlogger iya. Kok food vlogger. Jadi reviewer makanan gitu. Tempe juga. Gorengan. Tempe. Ya, kita sapa dulu Bu ya. Ini namanya apa Bang? Kenapa? Yang satu kan tahu. Heeh. Ini apa? Tempe. Salah. Bukan tahu. Bukan. Oh iya. Tidak tahu. Tidak tahu. Satu Tidak tahu. tahu. Ya, gitulah. Kita sapa dulu pemirsa Bu ya. Kita sapa dulu Sini. sahabat-sahabat sekalian. Ntar dulu. Ya lanjut. Oke, baik. Nggak enak lagi banyak. Baik, Taruh gantian. Taruh sini kayak baru syuting aja. Malu aja. biar kelihatan harmoniknya. Ini tutup. Ini keluarin. Nah, keluarin nih. Ini tutup. Nah, ini tutup nih. Siap. Oke, baik. Nggak pakai roll action gitu lah. Nggak usah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channel. Selamat jumpa kembali bersama kami dalam program Nasabi. Mau nanya? Sabi. Sabu haji. Bukan Bu, jangan promosi Sabi Bu ya. haji. Oh iya. Alhamdulillah Bu ya, apa kabar Bu ya? Alhamdulillah sehat. Sudah menikmati tadi ya, tahu dan bukan tahu. Tahu dan bukan tahu. Udah cukup Ya. memberikan energi untuk memberikan pemaparan atas pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat sekalian Bu ya. Insya Allah. Ini cukup banyak dan cukup beragam, tapi kita mulai dari yang paling ringan-ringan dulu Bu ya, jangan berat-berat. Ini pertanyaannya ada yang di bagian akidahnya cukup bikin kepala pening nih kayaknya. Nah, kita mulai dari yang ringan-ringan dulu nih Bu ya. Kalau ini nggak bisa jawab, Anda skip ya. Saya yang jawab ya. Siap, nanti. Direktur yang jawab. Ya, Ya. baik. Ini nggak ada namanya nih, pertanyaan dari hamba Allah Bu ya, dari Jawa Barat. Iya. Nah, ini Akang seputar hamba ya Allah. Akang hamba. Jadi kita akan jawab pertanyaan dari Akang hamba nih, seputar adab tasawuf dan ketarikahan Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Semoga Allah memberkahi ilmu yang dititipkan kepada Buya dan Buya senantiasa dirahmati Allah. Amin untuk kita semua. Amin. Nah, Buya, ini pertanyaannya dari Akang hamba ini, apa maksud kalimat berikut Buya? Siapa yang mengenal Robnya, maka ia tidak lagi mengenal dirinya. Ini agak beda daripada yang umumnya kita dengar Buya. Barang siapa mengenal dirinya, maka mengenal Tuhannya. Nah, ini kebalik, mengenal Robnya, tapi justru tidak lagi mengenal dirinya. Atau entah mungkin maksudnya fana, lebur atau apa, mungkin Buya bisa Atau jadi lupa diri menjelaskan. Bu. Gimana? Jadi lupa diri atau jadi nggak tahu diri gitu. Beda makna tuh Bu ya, beda makna. Beda makna Bu ya. Kalau nggak tahu diri tuh tadi misalkan udah dikasih makanan ini dulu nggak temen Bu ya, dihabisin sendiri, diumpetin, dipindahin, nah itu Bu Ntar ya. gampang ada lagi nanti ketemu. Ada lagi ya Bu ya. Nah, ini gimana Bu ya menurut Bu ya? Baik, dari Akang hamba. Akang hamba Bu ya, Iya, Masya di Allah. Jawa Barat. Akang hamba. Ya. Malu-malu Allah nih nyebutin pasti, nama. hamba Allah pastinya. Ya. Semoga kita hamba Allah, semoga Allah ridho kita sebagai Amin. hamba. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita bacakan Fatihah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk semua sahabat semua, dan tentunya untuk direktur kita yang sekarang lagi berdiri, miring-miring berdirinya, lagi bongkok-bongkok ngurusin kamera, termasuk juga host kita. Bongkok. Untuk dia kita semua juga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertanyaan tadi apa? Barang siapa, bukan barang siapa Bu, nggak ada barangnya nih Bu. Siapa yang mengenal Robnya, maka
tidak akan mengenal lagi dirinya. Oh, siapa yang mengenal Rabbnya maka tidak kenal lagi siapa dirinya. Mm-mm. Oh iya, ini ungkapan mirip. Ini lanjutan dari ungkapannya Imam Yahya bin Mu'adz ar-Razi. Yahya bin Mu'adz ar-Razi, beliau membahasakan man arafa rabbahu, man arafa nafsahu, arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, insya Allah dia hantarkan untuk mengenal Rabbnya. Mm-mm. Sekarang ada lanjutannya, man arafa rabbahu fanat nafsuhu. Atau Oh, emang kesatuan itu, Bu ya? Kalimatnya emang nyatu aslinya dari beliau juga. bukan. Lanjutan orang setelahnya. Oh, iya siap. Enggak tahu orang setelahnya, entah orang ribat atau orang mana, wallahu alam. Jelas kalimat itu pernah kita dengar juga di sini. Di sini lah, Bu ya. Man arafa nafsahu arafa rabbahu wa man arafa rabbahu tafna nafsuhu atau fanat nafsuhu atau halakat nafsuhu. Halak. Itu ada dalilnya tuh, Faiz. Mana dalilnya? Tanya Bu Yoda. Iya. Kita bahas dalil nggak? Boleh. Bahas nggak nih kalau Maaf, kayak gitu, Biaya Winal takut ya. Nanti bentrok kita wilayah ini. diakuisisi dikit ya, Biaya Winal ya. Siap. Jadi siapa yang kenal dirinya, yang berupaya untuk mengenal dirinya, untuk mengetahui hakikat dirinya, insya Allah Allah akan hantarkan untuk mengenal Allah itu sendiri. Berarti siapa yang membuat kita kenal Allah? Allah. Allah. Itu yang kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang sering dikutip oleh Abuya, Araftu Rabbi bi Rabbi, yang mengantarkan aku untuk kenal pada Tuhanku, ya Tuhanku sendiri. Kalau sudah begitu ya nggak susah jika kita sandarkan kepada kemampuan Allah. Sekarang seorang hamba sudah kenal Rabbnya, sudah kenal Rabbnya, hanya sang Rabb itulah yang sejatinya yang baqo. Hanya Rabb itulah yang sejatinya yang tidak pernah binasa. Hanya Rabb itulah yang sejatinya yang hakiki wujudnya. Maka tentu selainnya tidak hakiki lagi dong. Yep, betul. Nah, maka ada ungkapan dalam Sahih Imam Al-Bukhari itu yang ungkapannya labid yang dipuji oleh Rasulullah, ala kullu syai'in ma khalallah batila. Segala sesuatu selain Allah itu batil. Batil itu nonsense. Nothing. Nggak ada apa-apanya. Maka wujud kita itu wujudnya wujud yang diadakan. Wujud yang diadakan. Maka sering juga disampaikan oleh guru-guru kita makhluk dari perspektifnya Allah. Kita ada tidak? Kita tidak ada. Sebenarnya nggak ada, Bu ya. Sebenarnya tidak ada. Dari perspektif uluhiyahnya Allah kita tidak ada. Pandangan Allah maksudnya, Bu. Iya. Dari perspektif rububiyahnya kita diadakan. Gitu bahasanya. Kita kaji Insan Kamil terakhir tuh, yang Senin malam sama Buya. Yang itu yang nulis papan tulisnya itu ada siapa tuh yang nulis papan tulis itu di Insan Kamil? Ulu. Asfi namanya waktu itu yang nulis itu. Dia ada uluhiyah, ada rububiyah. Orang Bintaro. Siap. Gitu ya. Siapa? Kang Hamba. Nah, rasa ini entah dibahasakan fana kah, entah dibahasakan baqa. Ketika dia sadar hanya Allah lah hakiki wujud, maka dia akan sadar bahwa dirinya tidaklah hakiki wujud. Nah, dia tidak merasa lagi ada saya ini eksis, lengkap dengan segala amal-amalannya, semuanya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bab rasa loh, bab rasa nggak bisa kalau dilogikakan, dia hanya sampai kasyaf akli, kasyaf logika, akalnya bisa menangkap bagaimana teorinya. Tapi bagaimana rasanya ya harus menyelami sendiri. Nah, hal ini juga memang sampai saat ini terus dialami oleh salah satu klan malaikat yang namanya malaikat kerubiyin. Dan malaikat kerubin itu dalam Musnad Imam Ahmad itu ketika ditanya oleh Allah bertanya, entah makhluk lain bertanya, apakah syaitan itu ada? Nah, jawabannya gimana, Bu? Jawabannya itu, siapa itu syaitan? Kami tidak tahu syaitan itu ada apa tidak. Ada tidaknya syaitan dia tidak tahu, yang dia tahu hanya Allah yang ada. Hanya Allah, selain itu enggak Ya, tahu. bahkan dia ketika malaikat Rubi ini ditanya tentang dirinya, Enggak tahu. dia tidak tahu diri saya ini wujud atau tidak. Yang dia tahu hanyalah Allah yang wujud. Itu malaikat kerubin. Kalau malaikat kerubin itu ya kalang kerubin juga, malaikat tinggi lah. Ada di Musnad Imam Ahmad itu riwayat begitu. Membernya siapa aja, Bu ya? Hah? Member Member malaikat anggotanya. kerubin. Wallah. Tapi beda, Bu ya, sama mukorobin sama karubin tuh beda, Bu ya. Kerubin itu bagian mukarrabin.
Oh, lebih khusus lagi berarti Lebih khusus lagi, iya, iya. lebih spesifik lagi. Malaikat-malaikat iliyin lah, malaikat-malaikat tinggi, malaikat istimewa. Nah gitu kira-kira. Nah, jadi Buya, jadi dari pemaparannya Buya tadi tuh, orang yang sudah mengenal Robnya maka dia tidak akan lagi mengenal dirinya. Jadi sebenarnya tuh kayak semacam kesadaran hakiki gitu Bu ya, kesadaran Iya, diri yang sebenarnya itu gitu. Bu. disebut dengan kesadaran hakiki. Jadi bahasanya itu ketika dia kenal Allah maka dia tidak kenal dirinya. Maksudnya tidak kenal dirinya itu adalah ketika dibandingkan dengan pengenalan dirinya, dia mengenali dirinya, kemudian dia mengenali Allah, dia mengenali dirinya sudah tidak relevan lagi. Jadi bukan berarti kalam ini kemudian menisyakan bahwasanya orangnya itu kemudian lupa sama sekitar, terus kemudian lupa sama tetangga ataupun keluarga, bukan begitu kan maksudnya. Bukan. Jadi yang maksud tidak lagi mengenal dirinya tuh. Memang siapa yang paling kenal Rasulullah? Yang paling kenal Allah ya Rasulullah kan? Betul. Nah, yang paling kenal, yang paling dekat, yang paling merasakan wujud Allah, hakiki wujud Iya, Rasulullah. Ya Rasulullah. Beliau tetap membersamai istri beliau, membersamai keluarga dan segala macam. Dan tidak ada nabi-nabi yang diberikan majzub, itu nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada, karena majzub itu salah satu makom walayah, makom kewalian. Ya masih banyak makom di atas itu. Kalau ada wali-wali majzub nih, itu bukan wali-wali tinggi, bukan. Tinggi dibanding di bawah iya, tapi dibanding di atas ya nggak tinggi dong. Betul. Logis kan? Iya, paham. Nah Bu ya, jadi kalau misalkan dibalik ini bener nggak Pak? Jadi kalau misalkan orang-orang yang masih merasa ada, entah mungkin dalam arti mungkin ia merasa ada dengan segala aspek di dalam dirinya gitu Bu. Apakah itu berarti dia belum betul-betul mengenal Robnya Bu ya? Ya sejatinya begini, setiap orang tuh bertingkat dalam proses mengenali Allah. Bertingkat. Dia ada begini, ada orang itu dia kenal dirinya dulu, tapi belum mengenal Allah. Ada orang yang sudah mengenal dirinya dan mulai mengenali Allah. Ada orang kenal dirinya dan betul-betul kenal Allah. Dan ketika dia betul-betul kenal Allah, dia sudah merasa tidak relevan lagi mengenal dirinya. Ketika Allah sudah diyakini hakiki wujud, maka dia sudah sadar bahwa diriku bukan hakiki wujudnya. Bahkan diriku sudah fana, tingkatan-tingkatannya. Jadi kalau ada orang seperti yang tadi, mungkin dia masih proses pencarian. Dia masih merasakan wujudnya eksis, saya ada. Ya, macam kita lah. Kita akuin aja kita masih merasa eksis kan? Iya. Apa buktinya? Kita masih suka dipuji. Iya, masih disanjung bikin konten gini nyari. Iya, konten gitu kan dengan berbagai macam gimmick yang aneh-aneh itu kan menarik perhatian. Iya, benar. Emang Allah butuh gimmick? Allah ini sih ya direktur yang butuh gimmick, produsen. Iya, itu gimana tuh? Nggak bisa kenaik kita ke hal Aduh, kehambaan. ini apa konsekuensi dunia kerja nih Bu ya? Nah Bu ya, kalau misalkan kita misalkan di dunia nih Bu ya, kan yang bahasa yang sering kita pakai dan guru-guru kita pakai kan ada yang namanya istilahnya hijab yang ya mungkin itu menyebabkan kita untuk mengenal Allah dengan hakikat yang sebenarnya atau maksudnya mengenal Allah lebih dalam itu kan jadi terhalang gitu Bu ya. Nah, kalau misalkan orang yang sudah meninggal nih Bu ya, kan katanya kan akan disingkapkan hijab-hijab pengetahuan-pengetahuan sebenarnya tentang alam semesta, hakikat itu dibuka nih Bu ya. Apakah misalkan di dunia nih belum kenal atau mungkin memang prosesnya nggak nyampe mengenal Allah yang sampai kayak gini nih Bu ya. Ketika nanti sudah meninggal kemudian dibuka tabir-tabir itu, apa dia kemudian dikatakan mengenal pada itu? Oh, tetap saja bertahap. Di alam saja, dalam saja gitu, tetap saja bertahap. Ya kalau langsung nggak Enak bagus. juga Bu ya. Ya, kalau langsung nggak ada faedahnya, surga itu bertingkat-tingkat. Kalau langsung dan mutlak, blas habis semua langsung ke puncak, ya firdaus aja semuanya. Kenapa surga bertingkat-tingkat? Surga bertingkat-tingkat itu maksudnya adalah betapa bertingkatnya kemakrifatan manusia tentang Allahnya. Ya, surga yang paling rendah, ya mohon maaf, surga paling rendah itu adalah orang yang mengandalkan amalannya untuk memperoleh hasil-hasil akhirat. Walaupun benar gitu ya. Walaupun benar, memang benar. Iya maksudnya. Memang benar untuk makom itu. Betul. Allah mengapresiasi itu loh, sangat baiknya Allah itu. Padahal Allah tahu tuh nggak pantas banget ibadahnya, tapi Allah terima kok. Allah kasih reward kan, surga paling rendah. Ya paling rendahnya surga versi surga ya kalau dikasih ke kita mah siap bertarung kita demi itu kan. Iya betul. Memperebutkan Bu ya. Memperebutkan. Dan itu tuh boleh-boleh aja Bu ya. Iya. Nah, jadi enggak, tetap bertahap yang tadi itu. tetap bertahap. Jadi jangan dikira ketika orang meninggal itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
kepadanya kembali itu jalannya kemarifatan. Kembali itu kan butuh jalan, butuh tahu jalan, butuh tahu yang kenal dituju. Kemudian siapa-siapa saja nanti dijumpai dalam perjalanan, pengarah-pengarahnya siapa. Itu sejauh mana pengenalan dia di dunia. Dan ketika nanti di akhirat, seberapa dekat dia di dunia mencari Allah, mengenali Allah. Nah, nantilah dimulai perjalanan lagi di sana. Maka dalam Sunan Imam Tirmidzi itu ada sebuah riwayat yang dinukil kembali oleh Imam Ibnu Labban dalam kitab Izalatul Syubhat itu, bahwa di surga itu ada namanya pasar. Pasar dagang kan nggak berlaku lagi. Masa dagang cimol, dagang somai di situ nggak berlaku kan? Jadi yang pasar itu kata Imam Ibnu Labban itu suqul ma'rifat market. Pasar ma'rifat, tempat orang bertransaksi ma'rifat. Untuk apa? Untuk menaikkan pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jual di sana itu siapa, Bu? Tentunya orang-orang terpilih dong. Para kekasih Allah tentunya. Berarti ya transaksi pengetahuan, Bu ya, transaksi pengetahuan, ahlu surga. Itu istilah ya, jangan kita bayangkan nanti kita di sana pakai dinar, enggak. Nah, dibayar dengan kesungguhan kita di sana. Kesungguhan ruhiyah namanya. Nanti ada siapa tokoh-tokohnya ada di situ. Jadi kayak nyari sumber atau yang bisa menghantarkan untuk lebih mengenal lebih jauh gitu, Bu. Iya, karena penduduk surga itu kalau lihat surga di atas dia penasaran. Kepo ya. Kepo dia itu. Pengen gitu kan. Jadi kalau disingkapkan sedikit aja keindahan di atas itu bisa lupa yang sedang dia nikmatin. Pengen gitu. Bahkan sampai ke Firdaus pun nanti dia pengen lagi. Oh, Allah begitu ya melihatnya. Sampai tak terbatas, Bu. Iya, wallahu a'lam. Nah, boleh sebelum pindah ke pertanyaan berikutnya nih, Bu. Tadi kan Buya mengatakan ada tingkatan-tingkatannya nih, Bu ya. Nah, kalau dikorelasikan dengan pertanyaan dari Akang Hamba ini, Bu ya, mengenal Robnya maka ia tidak lagi mengenal, maka dia tidak akan lagi mengenali dirinya. Ini pengenalan yang tertinggi atau pengenalan paling gimana ini, Bu ya? Kalau misalkan udah sampai yang misalkan kalau tertinggi kan kayaknya nggak mungkin, Bu ya, karena artinya berarti udah sampai mentok ilmunya Allah kan, padahal nggak kan, Bu ya? Betul. Nah, ini yang kayak gini kalau misalkan disebutkan itu boleh dijelaskan secara sederhana itu tingkatan yang gimana, Bu? Ya, pengenalan itu sebenarnya nggak terbatas ya, kecuali Rasulullah sudah sampai pada puncaknya sekali itu, langsung pada puncaknya. Pengenalan tentang Allah itu nggak ada batasnya. Jadi kalau ada ungkapan begini, misalnya tadi ungkapan siapa yang kenal Robnya maka dia tidak kenal dirinya. Tapi di dalam pengakuan, dalam anggapan tidak kenal pada dirinya, dia masih tahu dia tidak kenal dirinya. Berarti dia masih kenal diri nama itu. Berarti ini bukan hal yang dibuat-buat. Saya sudah tidak kenal lagi diri. Oh, itu tahu diri namanya. Itu berarti bukan hal yang dibuat-buat kan? Bukan, itu yang disebut dengan murad itu. Murad itu langsung Allah jemput kesadaran dia hanya untukku. Allah ambil Allah akuisisi langsung kesadaran si hamba itu untuk dirinya. Jadi si hamba itu dibuat hanya mabuk dalam mahabbah Tuhan gitu aja. Artinya kalau murad ya yang pada level kayak gini kita nggak perlu nyari-nyari, Bu ya. Kita beramalih aja sampai Allah kemudian menghantarkan. Bahasa menyari itu kita maksudnya apa? Bahasa menyari itu kita menjalani aja amanah yang ditugaskan kepada kita. Sejatinya itu mencari sebetulnya. Tapi jangan itu yang kita kedepankan. Aku nyari-nyari nih. Enggak. Bukan jadi maksudnya gitu ya. Jadi tetap biar Allah jadi qasdunya, Bu ya. Iya, ya Allah ilahi anta maksudi. Itu kita ngapain di dunia? Jalani amanah. Itu aja, kita berhak dapat apa dari amanah itu urusan Allah. Betul. Nah, kita fokusnya jalani aja deh amanahnya gitu. Kita nyari bawah meja nggak ketemu kan, bawah kursi nggak ketemu. Capek lah kita di situ. Siap. Nah, semoga ini pertanyaan bisa menjawab dari Nasabi Fans yang berasal dari Jawa Barat ya, Akang Hamba. Nah, Bu ya, ini pertanyaan berikutnya masih seputar adab tasawuf, agak nyambung bukan agak sih, kayaknya nyambung sih. Agak. Bukan agak, tapi kayaknya gimana nih? Kayak kita langsung ke pertanyaannya juga. Masih dari Jawa Barat juga, tapi ini lebih spesifik dari Bandung. Ini ibu udah usia 45. Ibu Emma. Nyebutin usia. Ya? Nyebutin usia. Iya.
Ibu Emma, nggak apa-apa Bu ya, biar seru. Nah, Assalamualaikum, izin Bu ya. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi Bu ya, wabarakatuh. maaf tolong tunjukkan jalan menjadi ahlullah. Allah. Hapunten, ini pakai bahasa Sunda. Hapunten, apa nih? Kumawantun, hatur nuhun, satu apa nih? Satu cana, nggak tahu nih artinya Bu ya. Nah, tapi sebelum Buya menjawab, Buya mungkin Buya perlu menjelaskan juga terkait ahlullah, karena saya pernah baca di Al-Qur'an itu Bu ya. Apa? Ada bukan ayat Bu ya, tapi teks yang di depannya hadis bukan Bu ya. Ahlul Quran, ahlullah itu. Nah, ataukah apakah yang seperti itu atau ada sebenarnya ahlullah itu juga bertingkat-tingkat atau gimana Bu? Di pertanyaan Ibu tadi apa gitu? Intinya Gimana cara? bukan gimana Bu ya. Apa? Tunjukkan jalan menjadi ahlullah. Berat ini Bu ya bertanya. Ini Ahlullah pertanyaan itu artinya Nabi apa? berat. Kenapa Bu? Allah itu apa? Keluarga ya. Nah, keluarga Allah, Keluarga makanya Allah, ya. mungkin perlu Buya juga mungkin perlu menjelaskan terlebih dahulu sebelum menunjukkan jalannya. Ahlullah itu siapa? Gimana Bu? Gelap. Lebih jangan Bu, berarti jangan pakai dulu Bu. Soalnya mau ngasih tunjuk jalan Bu ya. Oh iya. Nih jujur Ibu Emma, ini pertanyaan berat sekali, sama kita sama-sama mencari Ibu tos. Iya, ini Bu. Sama-sama nyari kita. Sama tos. Tunjukkan jalan menuju ahlullah. Kenapa tiba-tiba ahlullahnya fokus? Nah, jalannya dulu. Coba di Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Ya itu doa ya. Ihdinas siratal mustaqim. Coba kita ma'rifati, coba kita kenali surah Al-Fatihah itu. Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Dalam kitab Asy-Syifa, As-Sirat Al-Mustaqim itu nama siapa? Nama Rasulullah. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Wasallam. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti untuk menjadi bagian dari hamba-hamba terpilih Allah yang dibahasakan bagikan seperti keluarganya Allah itu siapa dong? Ya siapa limpahan dari Allah itu siapa? Ya Rasulullah. Ya kan? Pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak bisa kita instan aja langsung dari diri kita mintil qa'i anfusina, gak bisa, harus melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dulu yang pertama tuh. Yang kedua, tadi kan ceritanya jalan. Kenapa tadi saya contohin yang kacamata? Padahal tadi pengen nunjukin jalan. di lampu dong dok gitu. Padahal gelap gitu kan. Oh iya. Ya. Kurang koordinasi. Ya. Ini kan bab apa? Ini kan gelap ya. Iya. Kenapa kita tidak ditunjukin jalan? Pernah coba pakai kacamata itu enggak, Pak Direktur? Kacamata tukang las. Iya. Hitam banget kan ya, gelap. Tapi Gimana itu? Coba kita pakai buat jalan-jalan. Pakailah bawa motor, pakailah kacamata tukang las yang hitam pekat gelap itu. Bisa nggak kita jalan? Padahal dia transparan loh. Yang bikin gelap, bikin kita nggak tahu jalan apa? Gelapnya hijab itu. Jadi sejatinya apa? Pungutan ahlullah itu bisa ada di mana-mana saja, termasuk diri kita. Itu ada pungutan-pungutan tempat kita bisa mengambil sisi-sisi ahlullahnya. Masalahnya yang ahlullah dalam diri kita itu siapa sebetulnya? Ahlullah diri kita itu siapa? Itulah ruhani kita. Jangan kita membayangkan ahlullah itu kita cari kemana-mana. Oh dia ahlullah. Oh kayaknya itu majlisnya ahlullah gitu. Enggak begitu. Ahlullah itu ada potensi dalam diri kita. Itulah ada dengan ruhani, ruh yang pernah dulu mengenal Allah. Ya ahlu itu keluarga, yang dikata keluarga itu bagaimana dia cara dia itu. Identiknya keluarga itu bagaimana? Rembuk, intim, dekat, mengitari, mentawafi, mengenali. Dulu yang pernah kenal siapa? Ruhani. Yang bersaksi dulu siapa? Ruhani. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Mereka semua yang pernah bersaksi. Sejatinya ruhani itu ahlullah. Nah, potensi-potensi ahlullah itu ada pada diri kita. Selama ini kan kita sering tertutupi oleh hijab-hijab nafs, jiwa-jiwa amarah, jiwa lawamah itu. Ya. Kalau pengen jadi ahlullah, yang sejatinya Allah, ya jadilah murad. Untuk menjadi murad, jadilah murid. Untuk menjadi murid, jadilah pramurid. Untuk jadi pramurid, jadilah talib. Untuk menjadi talib, belajarlah jadi kharij. Kharij itu orang masih di luar gitu kan. Bersiapkanlah berkas-berkas dulu. Sejatinya kita menjadi murid itu belum pantas sama sekali. Mau jadi salik pun kita belum pantas.
Pernah dengar kita kayak itu kan kitab Anwar Qusiyah, itu kan bab murid-murid semua. Satu paragraf aja belum tentu kita mampu ngamalin. Iya, Itu udah murid loh. tampar mulu ya. Itu udah murid padahal tuh. Berarti kita selama ini gimana? Kita belum murid. Nah, untuk mencapai ahlullah itu sebenarnya udah tinggi banget tuh ahlullah itu. Jadi karena kita hanya dibawakan, diajak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya carilah cinta beliau, rajin-rajinlah sholawat, tegakkan syariat, beramal, ikhlas gitu kan. Sering-seringlah mendengar kisah beliau, deketin orang-orang yang Rasulullah cintai gitu. Bagaimana cara deteksinya? Orang-orang yang Allah cintai, Rasulullah cintai. Cari aja orang-orang yang omongannya hanya tentang Allah, omongannya tentang Rasulullah, itu aja, udah dekat aja sama orang itu. Gak usah kita kasyaf-kasyaf melihat pengalaman ketinggian makam orang itu di mana sih. Mana lihat nih. Oh, si Fula, oh Syekh itu makam. Bukan gitu. Cukup lisannya dia berbicara tentang siapa? Berbicara akhlak Rasulullah enggak? Berbicara tentang rahmahnya Allah enggak? Tidak ngancam-ngancam enggak dia kalau ngomong? Ngancam-ngancam menutup rahmat Allah. Memaki-maki enggak dia gitu. Nah, semakin membuat orang termotivasi, membuat orang semakin termotivasi menjadi hamba. Dekatilah orang-orang gitu. Ya, orang enggak jauh-jauh berbicara dari tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang kekasih-kasih Allah. Berharap kita supaya digabungkan sebagai ahlullah, meskipun di emperannya gitu kan, meskipun di luar gitu kan, nggak masalah. Jadi istilah ahlullah itu bukan istilah ngada-ngada ya. Memang ada ya. Memang ada di kitab juga banyak ungkapan-ungkapan begitu. Miris aja ada ungkapan apa ahlullah. Dulu kan sempat jadi tertawa nih istilah begitu. Beberapa tahun silam. Apa itu ahlullah? Ternyata di kitab banyak ungkapan-ungkapan begitu. Mungkin dia membayangkan ahlullah keluarga Allah itu berarti ada bapaknya, ada ibunya gitu kan. Kan ngaco sendiri. Dia ngingkar sendiri, ngaco sendiri, ngingkar sendiri, ngatawain sendiri, ya kan gitu. Dia menggunakan istilah untuk bidang lain di bidang yang itu, tapi dengan pengistilahan pemaknaan yang nggak tepat gitu ya. Iya. Berarti bisa dikatakan ahlullah itu orang-orang dekatnya Allah gitu juga tuh, bukan Bu? Pasti, ahlullah pasti orang dekat. Berarti kalau misalkan ditarik Coba, dalam ahlu tafsir apa? ahlu tafsir, orang yang paham tentang tafsir, Ahlu hadis, memahami seluk-beluk ilmunya dan sebagainya. Bu. ahlu hardis. Tukang servis gitu. Berarti kan tadi ada istilahnya orang yang memahami gitu ya. Orang Iya, yang Bu. memahami tentang tafsir disebut ahli tafsir. Orang memahami tentang hadis disebut ahli hadis. Orang ahli hardis Ya tukang servis ya. orang yang ahli bid'ah-bid'ahin. Ahli bidah. Berarti juga. Itu nggak, kayaknya maknanya beda deh. Bu. Ahli bid'ah gitu. Balik sendiri bukan. Berarti kan konteks Bapak maksudnya tadi orang yang memahami kan? Memahami. Ahlullah juga gitu, orang yang memahami Allah. Orang yang paham seluk-beluknya Allah. Allah lagi ngapain, dia tahu, sadar gitu. Bukan gitu, oh Allah lagi gitu ya. Bukan gitu. Dia sadar Allah sedang memperlakukan apa untuk diriku gitu. Ridho, ikhlas gitu. Berarti kan makanya tadi kalau misalnya dikaitkan kan terkait sama pertanyaan yang sebelumnya juga ini Bu. Mirip dengan fana-fana tadi tuh. Iya. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Ya pintu mengenali Allah, kenali ahlullahnya. Untuk mengenali ahlullah, kenali diri kita dulu gitu. Nah, Buya, kalau misalkan tadi Buya menyampaikan ada potensi-potensi karena memang ruh-ruhnya dulu kan memang mengenal. Nah, Antum tahu dari mana? yang tadi Buya bilang. Ntar kamu ulang nih. Ya, didengerin ulang, tapi udah tayang. Nah, kan kayak gitu, Bu ya. Itu beda nggak kalau misalkan yang skup kayak apa aja? Cakupan ruh yang mengenal sama yang udah fisik kayak gini. Kalau misalkan ruh yang mengenal itu apa artinya? Semua orang tuh punya potensi kayak yang tadi Buya bilang tuh ada potensi untuk menjadi ahlullah. Gimana kalau misalkan ruh yang orang non muslim misalkan pas lahirnya tetap juga Bu ya? Rohani itu suci ya, rohani suci. Maka kalau Ibnu Arabi mengatakan dalam Al-Futuh Makkiyah itu semuanya ruh itu suci. Ruh itu kan suci. Terus kok memang suci kenapa disiksa di neraka gitu kan?
orang-orang yang ditakdirkan wafatnya bukan muslim gitu kan. Hmm. Dalam akidah kita begitu. Karena keadilannya Allah. Kata Ibnu Arabi yang disiksa itu bukan ruh, Tapi tapi nafs. Nafs si jiwanya itu. Nah, nafs itu supaya kerasanya itu nyata, Allah berikan jasad yang baru, fisik yang baru. Fungsi ruh tadi apa? Untuk memberikan efek rasa pada nafs dan jasad. Ruhnya itu sendiri tidak disiksa. Gitu bahasa Ibnu Arabi dalam Futuh Makkiyah. Itu waktu kita waktu kita ngaji di puncak bukit waktu itu. Itu cerita azab dan siksa. Gitu. siapa cerita? Hah? Siapa yang cerita? Abu ya, dan kita Ibnu Arabi diajak. dalam Ibnu Arabi enggak diajak, yang itu tidur. Ibnu Arabi dalam Futuh Makkiyah menyampaikan begitu. Ruhani itu memberikan efek rasa. Efek rasa pada nafs, jiwanya dan jasad yang Allah ciptakan. Itu. Kita bisa mendapatkan rasa, kita dapat berbicara begini, sebetulnya apa? Energi apa pada diri kita? Itu energi rohani. Itu yang Allah cabut, ya kita mati. Nah, gitu. Nah, Bu ya, kalau misalkan roh kan itu di alam sana dan memang kan udah mengalami perjumpaan. Pasti kalau misalkan kata Bu ya itu menjadi ahlullah, nah mungkin problemnya adalah ketika lahir di dunia. Nah, supaya yang jasad ini juga menjadi ahlullah itu tuh gimana? Maksudnya diri kita secara jasadiah ini nih Bu ya. Kalau yang secara rohani kan Udah pasti. memang udah berjumpa seperti di Al-Qur'an gitu. Iya. Nah, untuk menjadi ahlullah yang secara fisiknya kayak gini, mungkin ini maksudnya orang-orang khusus yang menjadi kekasih-kekasihnya Allah juga mungkin Bu ya. Ya, itulah namanya pencarian. Nih, energi rohani itu sampai nggak keluar menembus hijab-hijab nafsnya. Mencerahkan hijab-hijab yang tebal itu. Sampai fisiknya pun tunduk pada keinginan rohani. Sampai ke di situ. Kan sampai ke situ. Kan nggak semua orang yang punya kesadaran untuk memperbaiki diri seperti itu. Perbaiki diri mulai dari perbaikan akidah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua bab-bab dan bab akidah itu dia jalani itu kurikulum-kurikulumnya. Nah, apa gunanya dia beramal-amal baik tapi secara akidah dia nggak mengesahkan Allah. Itu hijab tebal. Hijab yang paling tebal itu hijab kesyirikan. Tebal itu hijabnya. Paling Allah marah banget itu. Mau dia ngamalin, mau misalnya dia non muslim, terus dia ngapain masjid misalnya, dia donasi untuk masjid. Tapi karena dia mempersekutukan Allah, Allah tetap nggak ridho. Memangnya kalau dia berdonasi masjid total 1%, Allah jadi semakin jadi Allah gitu kan? Enggak. Kita kan sering melihat pakai perasaan amal-amalan orang itu. Nggak pakai mata Bu ya. Pakai perasaan. Masa dia udah beramal gitu, masa orangnya nggak masuk surga gitu. Iya, menurut kita. Emang Allah butuh? Nggak butuh amal kita ya Bu ya. Nggak butuh. Bahkan sekalipun udah muslim sekalipun nggak butuh. Apalagi masih ada syirik gitu kan. Iya. Jadi masalah-masalah orang yang tebel semua rohani kan kita kan sebenarnya arif billah sebenarnya. Rohani itu arif billah. Tergantung tingkat arif billahnya, tergantung sufufnya. Sufuf Makin dekat makin sufuf persaksiannya dulu itu alastu birabbikum. Nah, kita pernah pakai analog itu, udah lama analog es krim. Es potong. Ya. Es potong masukin ke coklat. Angkatlah tuh. Ini potongan es krim itu ibarat rohani. Contoh ya, dicelupin ke coklat. Naik kan? Terhijab kan rohaninya oleh nafs. Nah, coba sebentar lagi. Kita itu lagi. Celup lagi. Ini makin tebal. Celup lagi. Makin tebal. Nah, kerjaan kita di dunia dengan banyak ibadah, dengan memperbaiki adab-adab ibadah, ikhlas berubudiyah, semuanya bersosial. Itu gunanya untuk mengikis-ngikis itu. Mengikis coklat-coklat yang tebal-tebal. Nah, siap hijab apa? Hijab coklat itu. Kalau coklat hijab diapain? Dijilat. Iya benar-benar. Kalau es krim begitu, dalam kehidupan tentunya bukan jilat nafsu kan. Harus dikikis. Nah, nanti kalau seberapa kuat seseorang mau mengikisnya itu. Masalahnya kalau hijab es krim ya paling cuma 1 mili, 2 mili. Tapi hijab nafs itu ya itu kalau dianalogikan itu bisa berkali-kali lipat. Bisa puluhan ribu tahun bahasanya kira-kira begitu. Puluhan ribu tahun perjalanan lah kira-kira begitu. Saking tebalnya. Saking tebalnya. Nah, banyak orang nggak sabar masalahnya.
Nah paling gitu. Ya, jadi gitu ya Bu Erma di Bandung. Semoga itu bisa mengantarkan Ibu untuk menjadi ahlullah. Amin. Kita juga lah. Nah, Buya, kayak gini mau ditanya nggak, Buya? Apa katanya? Ini baru masuk nih. Kayaknya nggak usah, Buya. Tapi biar seru. Apa? Natal. Oh, Ini malah ceplos. Ya, Gimana apa katanya? Hukum mengucapkan karena udah selamat disebut Natal. saya tanyain aja berarti. Nah, ya keceplosan masalahnya. Iya. Dari Sebelum ditanyakan, biar saya aja yang jawab. Ya, udah tahu video soalnya. Abuya Rozi Hashim bagaimana hukum mengucapkan selamat Natal. Ya, bijak Abuya di situ. Ya, bijak. ini suruh nonton ulang, Bu. Iya loh, nonton dong. Kan soalnya ada di channel lain, Bu ya. Mending kita Nah, di channel kita juga ada banyak. belum dipotong nih, ntar tolong dipotong ya. Iya. Jadi memandang tahniah nih. Tahniah pengucapan. Pengucapan itu bab muamalat kah, bab akidah kah gitu. Hmm. Sikap kita ini menentukan pada posisi kita Hukum. pada sisi lain nanti itu. Hmm. Nah, ini bab muamalat kah atau bab akidah? Mengucapkannya itu. Kalau mereka beribadah di tempat itu bagi kita ya syirik. Hmm. Syirik itu amalan syirik. Dia menyembah selain Allah. Jelas kan? Nggak ada la syakka fi, nggak ada keraguan di situ. Tapi mengucapkan kitanya. Apa hukumnya? Nah, itu ada Buya penjelasannya. Apakah memandang muamalat kah atau apakah akidah? Tapi kita punya tips. Ngapain kita harus mengucapkan? Nah, itu. Kita pengen cari masalah. Nah. Pengen masuk dalam lingkaran perdebatan. Saya pernah kok dulu dari SD di depan rumah Nasran Protestan. Waktu kuliah, waktu tinggal di sini tetangga sebelah kanan Protestan. Pas hari Natal, emang nggak ada kosakata lain selain kosakata Selamat Natal? Ada nggak kosakata lain? Apa kabar Bu? Gimana tadi? Lancar nggak? Iya, lancar-lancar. Banyak Bro. kan bahasa-bahasa lain. Kenapa kehilangan bahasa lain gitu? Kehilangan kalimat lain. Nggak masuk kali mata kuliah bahasa Indonesia, Bu ya. Sama kayak kita kemarin menanya masalah talak itu kan. Iya, Bu ya. Sebanyak itu miliaran kata-kata dalam. Kenapa cuma kata talak gitu? Kenapa nggak bahasa-bahasa lain gitu? Kayak kehabisan bahasa gitu. Bahasa-bahasa lain. Makan yuk gitu kan. Jalan yuk gitu. Tidur yuk gitu. Kenapa? Talak yuk. Kenapa pakai bahasa-bahasa gitu? Emang ada yuknya, Bu ya? Nah, sama ucapan Natal itu juga begitu. Jadi- Kenapa cuma Selamat Natal? Kayak nggak ada bahasa lain aja. Asik gak Bu tadi acaranya? Mantap gak Bu? Gitu. Aman-aman aja kan? Kan bahasa sosial lebih banyak. Kenapa kak memilih Selamat Natal gitu? Kayak nggak ada Mantap, bahasa guys. lain. Ya, Betul. iya. Iya, benar. Jadi Kita kalau tidak siap dan masuk dalam pusaran perdebatan, jangan masuk. Masih banyak kok bahasa-bahasa lain. lagi pula nggak ada kepentingan pula, Bu ya. Ya nggak Maksudnya, juga ada pentingan. Kita sipil. bener, Kita toko orang-orang bukan yang- gitu toko kan. bukan, apalagi toko. Toko. Ya, jadi gitu. Saudaraku yang ada di sana. Jadi nanti ini soalnya udah tanggal 13 nih, Bu ya. Jadi udah pada ambil ancang-ancang kali mah ada pertanyaan kayak gini, Bu ya. Ini rutinan setiap tahun ya. Ya, Wiridan ini tahunan. pertanyaan yang udah jadi wiridan. Nah, banyak sih pertanyaan wiridan tuh banyak, Bu ya. Ada Dan yang lebih ada, nyata loh. Ada yang lebih nyata dari sekedar ungkapan Selamat Natal. Itu menurut saya itu nggak nyata sebetulnya. Apa, Bu ya? Ada umat-umat non Muslim, miskin, bantu lebih nyata loh sekedar ungkapan Selamat Natal. Emang ada non Muslim lagi kelaparan terusnya Selamat Natal. Dia jadi makan gitu. Iya juga sih. Maksudnya kayak Ini kemarin nih Imam Besar Ismail Istiqlal Prof. Nasaruddin Umar lagi meresmikan jembatan, terowongan. terowongan silaturahim itu antara katedral dengan Istiqlal. Istiqlal. Itu di bawah kan parkir. Iya. Kita terowongan di sana. Itu maksudnya lebih nyata. Nyata gitu. Iya. Bukan Selamat Natal ya gitu. Ada ini, Bu ya, meme yang Sama gitu dengan kita fakir miskin ya. Heeh. Antum fakir miskin nggak? Iya aja lah. Ini Aneh miskin nih. tinggal pemuda masa kini, Tiba-tiba Bu ya. bisa tiba ada saudara Nasrani misalnya. Selamat Idul Fitri ya Asfi. Aneh kelaparan. Aneh nggak jadi kenyang tuh. Nah, gitu kira-kira. Iya. Ada yang lebih nyata dari hanya sekedar ucapan. Beli pulsa kek. Dia kehabisan kuota beliin gitu. Ajak makan. Ya. Kalau misalkan emang itu tujuannya itu adalah sebuah perhatian kepada teman, toleransi, persahabatan atau apa, Bu ya. Jadi nggak harus dalam bentuk ucapan yang malah menimbulkan problem gitu ya.
Betul. Al-khurud minal khilaf iya. bukan? Itu yang maksudnya albir itu. Laisa alaikum junahun an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Enggak ada dosa loh kita berbuat baik, berbuat berbuat adil pada mereka. Enggak ada dosa loh. Al-Qur'an ngomong gitu. Iya. Dan kalau misalkan wujudnya tujuannya berbuat baik, nggak harus pakai kayak gitu intinya ya. Jadi iya, ada lebih nyata. sebenarnya tuh problemnya itu adalah kenapa harus itu gitu dan kenapa ditanyain. Udah banyak yang jawab. Nah, Bu, Iya. kalau inget sama ini, Bu, ya, kemarin tuh saya ada meme lucu tapi nggak bawa apa lagi di chest apa ini. Jadi di pohon apa? Pohon Natal, Bu, ya. Itu tulisannya mabruk alfa mabruk. Pohon pinus. Barokallahu fik terus nama Tuhannya. Ampun. Ada aja, Bu, ya. Yang kayak gitu-gitu tuh yang perlu dihindari sebetulnya. Jadi kita kalau misalkan tujuannya adalah untuk menciptakan kedekatan persahabatan dengan sesama manusia, sesama warga negara atau toleransi lah gampangnya yang berbeda keyakinan itu banyak opsinya intinya Banyak gitu. Itu yang dimaksud opsi. sama Bu Yafi, banyak opsinya, nggak harus dalam bentuk ucapan semacam itu. Oke, saya kira menjawab ini, Bu, ya. Singkat, padat, dan nggak jelas. Udah sejam. Belum. Udahlah, capek lah. Belum, masih banyak nih, Bu, ya. Masih? Lanjut? Oke. Baru 40. Baru 40. Itu lama banget itu. Nah, Bu, ya, ini dari tadi kita Dari terakhir ya? bahasnya tuh seputar akidah, tasawuf. Nah, ini sebenarnya The last kita ke akidah tapi agak cukup berat. Kita agak yang ke ringan-ringan aja nih, Bu, ya. Sekarang kita ke permasalahan fikih nih, Bu, ya. Fikir ringan. Iya kan Pikir ringan nih. Pikir ringan. berat sih. Soalnya nggak ngerti hukumnya kan. Makanya. Nah, Oke. ini dari Rita. Nggak tahu nih alamatnya nggak ditulis. Rita. Nah, pertanyaan ini seputar Bukan guru sholat. Rita. Bukan guru Rita. Siapa tuh, Bu, ya? Oh, Rita aja lah, nggak apa. Oke, kayaknya literasinya kurang nih. Nah, dari kakak Rita ini masih seputar fikih itu berkaitan dengan sholat, Bu, ya. Nah, terkait kodok witir, Bu, ya. Bolehkah sebelum melaksanakan sholat qobliyah subuh? Artinya mungkin ini maksudnya waktunya udah bukan waktu sholat witir, bukan sholat malam, tapi udah masuk subuh. Betul. Pokoknya siangan di kodok gitu, Bu, ya. Sebelum qobliyah subuh ya. Sebelum qobliyah. Oh, Itu boleh nggak tuh, Bu, ya? Ada dalam Sunan Imam Tirmidzi itu ada qada witir tidak hanya di waktu malam, boleh di waktu siang. Siang nih, ini masalahnya witirnya udah jadi wirid, udah jadi itu syarat, Bu, ya? keistiqomahan, adabnya begitu. Oh, adabnya. Kita Soalnya kalau enggak ntar witirnya kambuh-kambuhan, tiba-tiba Di siang sekali hari. witir. Iya, akhirnya kodoknya jadi wirid gitu kan nggak enak. iya, benar juga sih, Bu, ya. Yang jadi wirid kodoknya, bukan sholat witirnya sendiri, bermasalah kita. Jadi witir itu bisa dikodok di waktu siang sekalipun. Padahal witir sholat malam kan, Kecuali di waktu-waktu yang terlarang gitu, Bu, ya. kecuali di waktu yang terlarang. Tapi Rasulullah pernah kok sholat di waktu yang terlarang. Karena Sholatnya sholat apa, Bu? Sholat sunat rawatib, sholat zuhur Sebelum syariat terlarangnya keluar kali, Bu. dilakukan oleh Rasulullah setelah asar. Tapi bagi Rasulullah kan sholat rawatib itu kan wajib. Iya, Berarti mengkodok sholat wajib bagi beliau. bagi beliau. Begitu. Jadi bisa. Dalam Sunan Tirmidzi itu banyak kok waktu-waktu mengkodok witir itu bisa. Jangankan sebelum qobliyah subuh, di waktu siang pun juga bisa. Pengen tahu? Baca artikel Ribat Nuraniyah tentang witir. Ini ada, Bu, ya? Ada ya? Wah, antum ya admin saya nggak Enggak, tahu. yang nulis kayaknya pada. Arif A. Iya. Coba cek. Itu inti dari tulisan itu adalah betapa pentingnya witir. Sampai rakaat pun banyak. Nggak bisa 11-9, bisa 11-9-7, nggak bisa 7-5, bisa 5-3, bisa 3-1. Itu menunjukkan apa sih maksudnya? Urgensi. Betapa urgensinya witir. Belum lagi masalah waktu. Nggak bisa di akhir malam, di tengah Sebelum malam. tidur. Nggak bisa sebelum tengah malam sebelum tidur. Kenapa itu? Saking urgennya witir. Nggak bisa terlaksanakan malam. Kodok, meskipun siang. Kenapa itu? Betapa urgennya witir.
Maka kita di ribat tuh sangat ditekankan oleh Abu Ya untuk witir. Witir. Meskipun satu kali lah, satu rakaat. Satu rakaat. Nah Buya, kalau tadi Buya membincang tentang urgensitasnya yang kalau misalkan nggak bisa di akhir, bisa di awal mungkin sebelum tidur, nah Buya. Ini mungkin bisa dikaitkan sama tentang witir yang la witroni fil lail atau apa bahasa ininya Buya. Jadi yang tidak ada 2 witir dalam satu malam. Nah itu tuh maksudnya gimana Buya? Karena ada yang mempertanyakan kalau misalkan sudah sholat witir sebelum tidur malamnya setelahnya tuh sholat bangun malam tuh nggak sholat lagi La atau gimana? witrani fi lail. Tidak ada 2 witir pada satu malam. Witir artinya apa? Itu ganjil. Ganjil tambah ganjil? Ganjil. Kenapa? Genap. Ya nggak ada sholat witir dong. Bener kan? Itu bukan hadis larangan. Nabi sedang ngajar matematika ke kita. Kalau kamu witir di awal, witir lagi di akhir, itu witir nggak sebutnya? Jadi Itu nyambung namanya sholat genap itu namanya. Jadinya nyambung itu, Pak. Nggak dihitung sendiri-sendiri. Kalau ya? iya nyambung. Nah, kalau di awal udah witir, kemudian kita witir lagi taman 1 rakaat lagi, jadi witir dia. Bener kan? Iya. Witir artinya apa? Ganjil. Kita tadi udah sholat 3. Sebelum subuh kita lagi sholat lagi 3. Berarti witir nggak disebut? Disebut witir nggak? Jadi genap. Jadi genep. Maka dalam Iya. benar kan? Iya benar ya. Benar. Tidak ada 2 witir itu malam. Iyalah 2 witir, 2 ganjil. Jadi genap. Ya. Sholat genap namanya. Oh, ada rahasia matematika di sini Bu ya. Ada matematika di situ. Ya benar. Kalau pengen jadi witir, yang 3 tadi, 3 lagi, 4 bikin. Berarti boleh, tapi yang kedua tuh jadinya genap gitu Bu ya. Kan menjadi mengenap kan yang pertama jadinya. Iya, maksudnya enggak ini soalnya ketawa-ketawa dari tadi nih. Serius beneran. Takutnya ntar salah persepsi. Jadi boleh sebenarnya Bu ya. Boleh itu hadis itu bukan hadis larangan jadi haram bukan. Memang hadis itu hadis suruh mikir Bu ya. Ya hadis nyuruh kita mikir. Iya. Benar kan Rasulullah? Iya. Nyata loh kalimat itu. Nggak perlu jauh-jauh ke hukum. Jadi bukan melarang kalau misalnya tadi udah setelah bangun sholat lagi tuh nggak boleh bukan. Tapi bukan begitu. Tapi makna dari witir itu sendiri Bu ya. Witir tambah witir genap. Maka tidak ada 2 witir pada satu malam. Kenapa? Karena namanya genap. Betul. Paham nggak nih Pak Detektur ngantuk. Nah, Bu. Udah habis waktunya? Habisnya aja lah, udah. Oke. Cukup. Ini masih ada 1, 2, 3, 5 pertanyaan. Witir juga nih pertanyaannya Bu ya. Oh, tahun depan. Insyaallah. Untuk udah masih ada Bu ya, masih ada. Tenang. Baik. Program untuk kali ini kita rasa cukup sampai di sini dan insya Allah kita akan jumpa lagi pada sesi yang berikutnya masih dengan pemateri yang sama dengan director yang sama juga walaupun nggak kelihatan mukanya. Ngantuk-ngantuk. Iya ngantuk-ngantuk. Kita tutup sesi kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Bangun istanamu di surga bersama program Wakaf Surau Ribat Buaran. Ribat Nurani Hasyimiyah merupakan pusat kajian ilmu keislaman khususnya dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf yang juga menjadi tempat halaqah zikir. Didirikan dan diasuh oleh Abu Dr. Haji Ar-Razi Hashim M. Mahum dan menjadi sebuah yayasan secara resmi pada 18 November 2021. Cikal bakal kehadiran yayasan ini sudah ada sejak 2011 dan dengan spirit yang dibangun sejak saat itu, hingga sekarang Ribat Nurani Hasyimiyah terus aktif mengadakan kajian dan zikir secara rutin. Pada awalnya, seluruh kegiatan ribat terpusat di Komplek Ruko Ciputat Indah Permai dengan kapasitas sekitar 70 orang. Seiring berjalannya waktu, antusiasme jemaah terus bertambah sehingga kapasitas ruangan kurang memadai untuk menampung sejumlah hadirin. Inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan surau ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu di antaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui program wakaf pembangunan surau ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuraniahofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang, lalu pilih nominal yang tersedia atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai
bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza wa barakallahu fiikum.